Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan masa muda. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan pesan, "Yaghtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah syababuka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kepada para pemuda dan pemudi Islam, marilah kita mengisi waktu-waktu di hari yang sangat-sangat produktif ini dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita di masa depan, bagi masyarakat kita, agama dan bangsa serta negara kita. Apa yang kita lakukan di masa muda? Yang pertama adalah kita mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama. Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah diwannya mengatakan, "Wa man fatahu at-ta'lima fi syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dhatihi." Siapa yang tidak mau membekali diri dengan ilmu di waktu mudanya, maka bertakbirlah 4 kali kepadanya, karena sesungguhnya dia sudah wafat. Wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Eksistensi seorang pemuda demi Allah dengan ilmu dan ketakwaan, idza lam yakuna la'tibara li dhatihi. Jika ilmu dan takwa tidak dimiliki oleh seorang pemuda, maka sesungguhnya dia tidak bernilai apa-apa. Yang kedua, marilah kita menjadi pemuda dan pemudi yang konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yazilluhumullahu tahta zillihi yawma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan ini, Rasulullah bersabda, "Wa syabun nasha'a fi ibadatillah." Adalah pemuda yang terus berkembang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, ilmu dan ibadah bukan berarti seorang pemuda harus menyampingkan kepentingan duniawinya. Bukan berarti dia menyampingkan kehidupan produktif secara ekonominya. Tidak. Tetapi eksistensi seorang pemuda dengan ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, eksistensi pemuda dari sisi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus dibarengi dengan produktivitasnya secara ekonomi untuk kehidupan dunianya. Hal ini terlihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana masa muda beliau seorang pemuda yang saleh, ketika para muda-mudi pada masa jahiliyah sibuk dengan kemaksiatan, minum khamar, perjudian, bertaruhan dan sebagainya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lingkungan jahiliyah, para pemuda-pemudi hidup dalam kemungkaran. Selaku pemuda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga kesalehannya, namun tetap bekerja untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Dalam sejarah disebutkan, di antara 2 aktivitas ekonomi yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengembala kambing, mengambil upah daripada para peternak-peternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga ketika masa usia beliau 20 tahun sebelum menikah dengan Siti Khadijah. Dalam sejarah disebutkan, beliau mengambil barang-barang Siti Khadijah untuk dibawa ke negeri Syam
melakukan perjalanan dagang yang kemudian mengambil keuntungan daripada transaksi jual beli atas barang dagangan Siti Khadijah. Sidang jamaah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apabila seorang pemuda sudah memiliki bekal ilmu, bekal ibadah dan bekal ekonominya, maka untuk menjaga tiga hal ini, kewajiban bagi seorang pemuda dan pemudi adalah untuk menghindari kemaksiatan, kemungkaran yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya di antara 7 golongan yang akan diberikan perlindungan Allah adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu malin wa mansabin faqala inni akhafullah, yaitu seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang rupawan lagi berharta, namun pemuda ini mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, inilah bulan Ramadan, bulan di mana waktu begitu luang untuk seluruh umat Islam, terutama para pemuda dan pemudi kita. Mari isi bulan Ramadan untuk membekali diri dengan ilmu serta meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melakukan aktivitas-aktivitas harian kita untuk memenuhi kehidupan ekonomi ataupun dunia kita. Dan dengan berpuasa pula, insya Allah para pemuda dan pemudi bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, jauh daripada kemaksiatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal berkaitan dengan puasa, Rasulullah pernah memanggil para pemuda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shiyam. Siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Fa innahu lahu junnah, karena puasa itu akan menjadi perisai bagi seorang pemuda ataupun pemudi untuk menahan hawa nafsunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.